Cerita dimulai dengan Joseph yang sedang bermimpi tentang masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Ia mengingat saat bermain dengan teman-temannya sampai sebuah kecelakaan terjadi dan membuat kakinya pincang. Mimpi itu berakhir ketika ibunya yang sudah tua membangunkannya. Joseph segera bangun dan bersiap-siap untuk bekerja. Meskipun ia adalah seorang guru, ia juga bekerja mengurus kuda dan sapi di ladang milik keluarganya. Setelah selesai dengan tugas-tugas di ladang, Joseph pergi ke sekolah tempat ia mengajar. Di sekolah tersebut, Joseph memiliki seorang pacar bernama Rosalie, seorang guru perempuan yang juga seorang ibu tunggal dengan seorang anak. Saat mengajar di kelas seperti biasa, tiba-tiba datang seorang siswi baru. Murid baru itu adalah seorang gadis cantik bernama Catherine. Kecantikan Catherine langsung menarik perhatian seluruh kelas, termasuk Robert, anak dari Rosalie. Pada malam harinya, Joseph berada di rumah Rosalie untuk mendiskusikan materi pelajaran yang akan diajarkan keesokan harinya. Namun, pembicaraan mereka sempat memanas karena perdebatan pendapat tentang rencana masa depan. Meskipun begitu, perdebatan itu tidak berlangsung lama. Setelah semuanya mereda, Joseph pun pamit untuk pulang. Keesokan harinya setelah Joseph pulang dari sekolah, ia kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah ayah dari Catherine, murid baru di sekolahnya. Ayah Catherine langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminta izin untuk menyewakan kuda milik Joseph kepada Catherine. Mendengar tawaran itu, Joseph merasa tertarik karena uang sewanya cukup menggiurkan. Akhirnya ia setuju. Hal ini membuat Catherine sangat senang, dan tanpa menunggu lama, ia segera pergi ke kandang untuk memilih kuda yang akan ia gunakan. Melihat anaknya sudah nyaman menunggangi kuda, ayah Catherine pun berpamitan kepada Joseph dan menitipkan Catherine sepenuhnya kepadanya. Setelah selesai berkuda, Catherine mengembalikan kuda ke kandangnya dan berkata kepada Joseph bahwa ia akan datang ke sana setiap hari. Keesokan harinya, kegiatan belajar di kelas berjalan seperti biasa. Namun, kali ini Catherine mulai memberikan perhatian lebih kepada Joseph sambil asik makan lollipop. Ketika berada di kandang kuda, bukannya menunggangi kuda seperti biasanya, Catherine malah berbaring santai di loteng kandang. Saat Joseph mendekatinya untuk bertanya, Catherine tiba-tiba bertingkah aneh dengan memamerkan dua buah semangka miliknya yang membuat Joseph kesal dan merasa tidak nyaman. Tanpa berkata banyak, Joseph langsung meninggalkan kandang itu. Namun saat berada di luar kandang, Joseph terus memikirkan kejadian tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kandang dan langsung bermain futsal bersama Catherine. Keesokan harinya, Joseph dan Rosalie dipanggil ke ruang rapat sekolah. Dalam rapat itu, pihak sekolah mengumumkan bahwa masa jabatan Joseph sebagai guru akan segera berakhir. Rosalie berusaha membela Joseph, tetapi keputusan sekolah tetap tidak berubah. Alasan utamanya adalah Joseph tidak memiliki sertifikasi yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai guru tetap, meskipun semua siswa sangat menyukai cara mengajarnya. Dengan perasaan kecewa, Joseph dan Rosalie meninggalkan ruangan rapat itu. Setelah mengalami hari yang berat, Joseph kembali ke rumah dan pergi ke kandang kuda untuk menenangkan diri. Namun setibanya di sana, ia sangat terkejut melihat Catherine yang sedang menunggangi kuda tanpa mengenakan armor sama sekali. Bukannya marah, Joseph justru tersenyum bahagia melihat pemandangan tersebut. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu dengan bermain futsal bersama di kandang kuda. Malam itu setelah merasa lelah bermain futsal, Joseph pulang ke rumahnya untuk makan malam. Di rumah, ibunya menasihatinya agar segera menikahi Rosalie. Namun Joseph beralasan bahwa Rosalie belum siap untuk menikah dengannya. Mendengar alasan tersebut, ibunya merasa kecewa dan meninggalkan ruangan. Keesokan harinya seperti biasa, Joseph mengajar di kelas. Kali ini, ia meminta Catherine untuk maju ke depan kelas dan menceritakan sebuah kisah sejarah berdasarkan foto yang sedang ia pegang. Saat bercerita, Catherine dengan sengaja menyelipkan beberapa kata yang menyiratkan hubungannya dengan Joseph. Ketika Rosalie tiba-tiba masuk ke kelas untuk mengantarkan perlengkapan, Joseph menjadi gugup.
Namun sebagai guru yang profesional, ia berusaha menjaga sikap dan memberikan tugas menulis kepada seluruh murid di kelas. Ketika tugas selesai, Catherine mengumpulkan pekerjaannya. Namun di dalam tugas tersebut, ia menyisipkan sebuah catatan khusus yang berisi bahwa ia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting dengan Joseph. Dalam perjalanan pulang, Catherine mencoba mengajak Joseph untuk kembali bermain futsal, tetapi Joseph menolaknya. Ia merasa tidak ingin membawa hubungan mereka ke arah yang lebih jauh. Di sepanjang perjalanan, pikiran Joseph terus terganggu oleh pesan yang ditulis Catherine di tugasnya. Ia pun mendesak Catherine untuk segera memberitahukan maksudnya. Catherine akhirnya mengaku kepada Joseph bahwa dirinya sedang hamil, yang membuat Joseph terkejut hingga menghentikan mobilnya dan keluar dengan perasaan panik. Namun ternyata itu hanya lelucon Catherine untuk mengerjai guru favoritnya. Melihat Joseph yang masih kesal, Catherine mencoba menenangkannya dengan menunjukkan buah semangka kesukaan Joseph. Setelah itu, mereka kembali menghabiskan waktu bersama dengan bermain futsal di kandang kuda. Sore harinya, Joseph pergi berjalan-jalan bersama Rosalie. Saat itu Rosalie mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan Joseph dan Catherine. Ia menduga bahwa Catherine memiliki ketertarikan pada Joseph. Namun Joseph segera menyangkal dugaan Rosalie dan mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Suatu pagi, Joseph terbangun lebih awal karena ayah Catherine membangunkannya sambil membawa senapan. Joseph sempat khawatir jika ayah Catherine mengetahui hubungan rahasianya dengan Catherine. Namun ternyata ayah Catherine hanya mengajaknya berburu. Selama berburu, Joseph terlihat gugup dan canggung, yang disangka oleh ayah Catherine hanya karena kedinginan. Setelah berburu, siang harinya Joseph didatangi seorang dokter yang baru saja selesai memeriksa kesehatan ibunya. Dokter itu menyampaikan bahwa kondisi ibunya sudah sangat lemah dan kemungkinan umurnya tidak lama lagi. Namun Joseph tampak tidak percaya dan memilih mengabaikan peringatan dokter tersebut. Ia kemudian melanjutkan aktivitasnya seperti biasa dan pergi ke kandang kuda. Di sana, Catherine tiba-tiba datang dan langsung mengajaknya bermain futsal. Awalnya Joseph menolak dengan alasan tidak ingin melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Namun ketika Catherine memperlihatkan kue serabi, Joseph akhirnya luluh dan setuju untuk bermain futsal bersama. Permainan futsal mereka berlangsung seru hingga keduanya kelelahan dan tertidur di kandang kuda. Tanpa disangka, dokter yang memeriksa ibunya datang ke kandang dan terkejut melihat Joseph dan Catherine tertidur di sana. Suara dokter itu membangunkan Joseph dan Catherine, membuat mereka segera tersadar dari tidur mereka. Ketika berada di rumah, dokter mencoba memberikan peringatan kepada Joseph. Ia mengatakan bahwa jika ayah Catherine mengetahui apa yang terjadi, hidup Joseph akan penuh masalah. Namun dokter itu berjanji untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Malam harinya hujan deras turun dengan suara yang cukup keras hingga membangunkan Joseph dari tidurnya. Ia teringat nasihat ibunya yang memintanya untuk segera menikahi Rosalie. Dengan tekad kuat, Joseph keluar rumah meski hujan lebat untuk pergi ke rumah Rosalie. Setelah sampai di sana, Joseph mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Rosalie dan bahkan mengajaknya bermain futsal sebagai simbol kebersamaan mereka. Rosalie menerima ajakan itu dengan penuh kebahagiaan dan mereka pun bermain futsal bersama. Beberapa hari kemudian, kabar duka menghampiri Joseph. Ibunya telah meninggal dunia. Pemakaman dipenuhi banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, termasuk Catherine dan orang tuanya. Setelah pemakaman selesai, banyak tamu datang ke rumah Joseph untuk menyampaikan bela sungkawa. Di antara mereka, Rosalie hadir dengan membawa surat-surat bela sungkawa dari murid-murid Joseph di sekolah. Ia kemudian membaca surat-surat itu satu persatu hingga akhirnya tiba di surat dari Catherine. Isi surat dari Catherine berisi kata-kata mesra dan juga ajakan bermain futsal yang membuat Rosalie langsung marah besar kepada Joseph. Joseph hanya bisa diam saat Rosalie meluapkan amarahnya. Dengan perasaan terluka, Rosalie menangis dan pergi meninggalkan Joseph yang hanya bisa terpaku tanpa mampu memberikan penjelasan.
Pada malam itu, Joseph merasa sangat kesepian di rumahnya. Tak lama kemudian, Catherine datang dan tanpa banyak bicara, mereka langsung bermain futsal di rumah Joseph. Beberapa bulan kemudian, Joseph kembali mengajar di sekolah seperti biasa. Setelah kelas selesai, Robert, anak Rosalie, mendekati Joseph dan memberitahu bahwa ia harus berhati-hati. Robert mengatakan bahwa sekarang semua orang, termasuk ayah Catherine, sudah tahu tentang hubungan mereka. Ia juga memperingatkan Joseph bahwa ia bisa dalam bahaya dalam waktu dekat. Kata-kata Robert membuat Joseph merasa cemas dan lebih waspada. Ia mulai merasa takut jika ayah Catherine akan menyerangnya. Karena itu, ia sering bersembunyi di loteng rumah sambil memegang senapan, bersiap menghadapi kemungkinan apapun. Malam pun tiba dan tanpa ayah Catherine datang bersama istrinya. Mereka datang dengan niat baik hanya untuk menanyakan keseriusan Joseph terhadap Catherine, anak mereka. Setelah berbicara, terungkap bahwa Joseph sebenarnya tidak serius dengan Catherine, yang membuat ibu Catherine marah. Beberapa saat setelah mereka pulang, Catherine datang menemui Joseph dan mengajaknya bermain futsal seperti biasa. Namun kali ini Catherine menuntut agar Joseph segera menikahinya. Joseph yang sudah tidak semangat menolak ajakan itu dan juga menolak tawaran pernikahan dari Catherine. Hal itu membuat Catherine sangat kecewa dan ia pun membakar kandang kuda milik Joseph. Setelah api padam, Catherine merasa bersalah dan meminta maaf kepada Joseph karena ia tidak menyangka api itu akan begitu besar hingga membakar semua miliknya. Joseph hanya bisa menerima dan pasrah dengan kerugian yang ia alami. Keesokan harinya, Joseph terbangun dan melihat ladangnya yang sudah hangus. Ia pun memutuskan untuk menggunakan semua tabungannya untuk membeli rumah baru dan memulai kehidupan baru. Beberapa waktu kemudian, Joseph terlihat di rumah barunya. Saat berjalan menuju halaman belakang, terlihat seorang wanita yang duduk di sana. Ternyata itu adalah Rosalie yang telah memaafkan Joseph dan berniat memulai semuanya dari awal. Lalu film pun selesai.